Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai gerakan yang dilakukan masyarakat Besipae dalam mempertahankan tanah adat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Oktapus Pasari Surat Mamaran, NIM 1803030097, kelas Sosiologi B, semester 5. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Gerakan Sosial. Poin pertama, gerakan sosial dalam bahasa Inggris yaitu social movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar, atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Menurut Kamus Sosiologi, gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisasi secara rapi maupun secara informal. Gerakan sosial dianggap sebagai sumber harapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan. Gerakan sosial akan senantiasa ada dan berkembang selaras dengan kehidupan manusia dan peradaban masyarakat dengan segala dinamika dan problematika yang ada di dalamnya. Gerakan sosial lahir sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan rakyat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain. Baru-baru ini, gerakan sosial terjadi di masyarakat Besipae, Desa Linamatu, Kecamatan Amanduban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau biasa disebut TTS, yang saat ini masih memanas antara aparat pemerintah dan warga setempat, di mana terjadinya konflik yang memanas antara aparat pemerintah dan warga. Banyak sekali hal-hal yang terjadi antara masyarakat setempat dengan aparat pemerintah, mulai dari pembakaran, penyiksaan, penggusuran, dan suara-suara masyarakat yang tidak bisa didengar lagi oleh para pemerintah. Dan sampai pada saat ini, masih belum menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Dan banyak sekali yang disayangkan berbagai pihak karena mereka menganggap Pemprov tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan tanah hak ulayat yang ada di Desa Pubabu, Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam konteks ini, tuntutan perubahan seringkali muncul karena melibatkan kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Poin kedua, gerakan sosial terjadi di masyarakat Besipae. Masyarakat adat Pubabu yang selama ini menetap di Pubabu atau Besipae, Desa Linamatu, Kecamatan Amanduban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS, Nusa Tenggara Timur, geram dan memblokir jalan raya Batu Putih Bena. Nikodemus Manawa, Koordinator Masyarakat Adat Pubabu kepada Mongabai Indonesia, menjelaskan kejadian berawal pada pagi hari itu ketika rombongan Gubernur NTT Victor Bungtilo Laksodat tiba-tiba mendatangi wilayah tersebut. Dalam dialog dengan warga, Gubernur meminta masyarakat mengosongkan lahan pemukiman yang merupakan lokasi sengketa karena pemerintah akan menggunakan lahan yang dikatakan milik Pemprov NTT. Gubernur mengatakan itu tanpa menawarkan solusi permasalahan yang selama ini terjadi di hutan adat Pubabu. Mendengar pertanyaan Victor, masyarakat marah dan melakukan aksi pemblokiran jalan serta menahan 2 kendaraan Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Pemprov NTT. Hal ini yang kemudian memicu masyarakat melakukan aksi pemblokiran jalan dan bahkan sebagian perempuan melakukan aksi buka baju sebagai bentuk protes lantaran merasa hak atas tanah adat milik mereka tidak diakui, sebut Niko sapaan karibnya. Akhirnya setelah ketegangan mereda, terjadi dialog antara warga dan gubernur yang salah satunya hasilnya gubernur menjanjikan untuk bertemu lagi pada bulan Juni 2020. Bagi masyarakat adat Pubabu, peristiwa itu telah menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Dengan mudahnya, Pemprov NTT melakukan pemaksaan terhadap masyarakat adat. ITA PKK menilai tindakan pemaksaan tersebut telah melanggar hak-hak warga negara dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya gubernur dan bupati, katanya,
memberitahukan rencana kedatangan sebelumnya agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk berdialog. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kami justru berharap pemerintah memberi contoh kepada kami sebagai rakyat untuk menjalankan standar pencegahan COVID, ungkapnya. Sehingga ITA PKK atau Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan meminta pemerintah menghentikan segala diskriminasi dan intimidasi terhadap masyarakat adat Pubabu dan mencabut sertifikat hak pakai nomor 0001/2013 BP 794953. Selain itu meminta diberikan pengakuan dan pengembalian hutan adat Pubabu dan hak masyarakat adat tanpa syarat. Pemerintah juga meminta mengedepankan pendekatan musyawarah. Kami siap bermusyawarah dengan pemerintahan Provinsi NTT untuk menyelesaikan konflik ini, tegas Immanuel. Model dan pola gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dan model pendekatan yang dilakukan yaitu model pendekatan yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zaid, memberikan ruangan bagi non-governmental organization atau RNOP, organisasi non-pemerintah, untuk menjadi bagian dari organisasi gerakan sosial. Dalam banyak kasus terdapat suatu fenomena menarik yang menunjukkan bahwa lambat laun gerakan sosial akan bertransformasi menjadi bentuk-bentuk aksi yang lebih terlembaga dan dengan tingkat resiko yang lebih rendah untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Organisasi GMNI menilai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan watak anti rakyat karena menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau biasa disebut GMNI bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Immanuel Maudolu menilai tindakan Pemprov NTT yang melakukan intimidasi dan cara-cara represif ketika masyarakat mempertahankan hak atas tanah di Besipae menunjukkan ketidakmampuan Pemprov dalam menyelesaikan persoalan tanah hak ulayat yang ada di Desa Pubabu, Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Lebih lanjut, Immanuel mengaku sangat kecewa dengan mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pemprov NTT yang semestinya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Terlebih, permasalahan yang dihadapi ini berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat. GMNI mendesak Gubernur NTT Victor B. Laksyodat dan Kapolda NTT Irjen Pol Utaria Latif untuk segera menarik pasukannya karena telah melakukan tindakan represif dan penggusuran terhadap masyarakat adat Besipae. Kami mendesak pihak Pemprov NTT agar menghentikan cara-cara represif dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik agraria di tanah masyarakat adat Besipae tersebut. Sebagai upaya konkret, jajaran DPP GMNI melalui arahan Ketua Umum Immanuel Cahyadi, ungkapnya. Bukannya hanya dari organisasi GMNI yang merasa kecewa atas tindakan Pemprov NTT. Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT, Troy Atta, juga menanyakan video yang menggambarkan bagaimana tindakan kekerasan dan ancaman yang diduga dilakukan aparat keamanan, karena ia melihat bagaimana meritanya para warga setempat yang harus tidur beralaskan tanah karena hanya ada 3 lembar tikar dan perabotan yang seadanya mereka gunakan. Atta mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah dalam hal ini. Kecaman juga datang dari LSM Wahana Lingkungan Hidup Walhi NTT. Kami mengancam tindakan represif yang dilakukan pemerintah NTT dalam menyelesaikan sengketa lahan di Pubabu, kata Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Tanamahu. Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan respon Walhi terhadap aksi penggusuran rumah warga di Pubabu TTS yang dilakukan pemerintah NTT. Puluhan rumah warga di Pabubu, Besipae digusur aparat pemerintah dibantu petugas kepolisian karena lokasi tersebut akan dijadikan area pengembangan pakan ternak dan kelor. Menurut dia, Gubernur NTT Victor Buntilo Laksyodat tidak menepati janjinya dengan berdialog dengan warga yang senantiasa semestinya terjadi di media Juni 2020. Pemerintah NTT
pengerahan aparat birokrasi dan keamanan untuk melakukan penggusuran yang menimbulkan konflik di lapangan. Seharusnya adanya dialog, tetapi yang ada justru pengerahan aparat birokrasi dan keamanan yang menimbulkan konflik di lapangan, katanya. Bukan hanya dari berbagai organisasi non-pemerintah saja, tetapi masyarakat setempat juga membentuk pola gerakan sosial yang reaktif. Mereka sangat menolak perubahan yang dibuat oleh Pemprov, di mana menurut mereka diputi wilayah NTT Yuventius Stefanus Noma kepada Mobile Indonesia mengatakan masyarakat menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka nanti. Perjuangan masyarakat atas tanah mereka dan hutan adat Pubabu, kata Yuven, sapaan karibnya adalah hal yang mutlak dilakukan sebagai tanggung jawab moral masyarakat. Permasalahan hutan adat Pubabu merupakan permasalahan yang sangat serius karena terkait dengan hak masyarakat atas tanah adat dan masa depan masyarakat adat di hutan adat Pubabu, tegasnya. Yuven mengatakan masyarakat mempunyai dokumen hak atas tanah atas hutan Pubabu dan adanya bukti-bukti adat atas batas adat, sehingga pemerintah tidak bisa secara arogan memaksa masyarakat meninggalkan hutan adatnya. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman, tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri, ucapnya. Untuk itu, lanjutnya, Wali NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Merujuk pada peraturan pemerintah tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Jelas di Yuven. Berdasar hal itu, kata Yuven, masyarakat yang mendiami hutan Pubabu mempertahankan dasar Gubernur NTT mengusir masyarakat dari tanah adatnya sendiri. Yuven menjelaskan pasal 50 PP nomor 10/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus. Jelas sudah bahwa tanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat, tegasnya. Masyarakat Besipaya menolak penggusuran. Masyarakat Besipaya menolak karena menurut mereka ini adalah tanah adat yang dimana masyarakat berhak mempertahankan warisan nenek moyang yang telah diberikan kepada warga setempat, dan warga setempat juga akan memberikan kepada anak cucunya kelak. Menurut masyarakat, mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya dengan aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah dalam mengelola persoalan pemerintah dalam ini belum sangat baik menanggapi permasalahan, sehingga banyak terjadi kekerasan dan konflik yang terjadi antara warga dan aparat pemerintah. Dan pemerintah sampai saat ini belum mendapatkan jalan tengah dalam permasalahan tanah ini. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Besipaya. Rumah warga setempat terbakar karena bentrokan, dan bukan hanya rumah tetapi barang-barang penting dan berbagai dokumen terbakar habis. Masyarakat juga harus mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Masyarakat harus terpaksa tidur beralaskan tanah karena tikar yang kurang dan makanan yang seadanya. Masyarakat dan terutama bagi para ibu-ibu, anak balita, dan lansia mengalami trauma karena permasalahan ini. Ini beberapa situasi yang terjadi pada saat konflik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan agar pemerintah dan masyarakat bisa berbincang dan duduk bersama untuk membahas tanah adat agar bisa menemukan titik tengah agar pemerintah dan warga merasa tidak ada yang dirugikan dari satu pihak ke pihak lain. Sarannya pemerintah seharusnya lebih berpikir kritis dalam menangani permasalahan ini dan tidak mengambil hak-hak milik masyarakat dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat agar tidak banyak menimbulkan kerugian dan trauma bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.